Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marifah dari kelas 5N dengan NIM 180 10 25 280, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul penerapan model pembelajaran kooperatif TGT atau Teams Games Turnamen dengan media animasi virtual reality terhadap kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran IPS di SD. Di proposal penelitian ini itu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi penelitian. Di bab 1 pendahuluan ini itu ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Berpikir kritis merupakan salah satu aspek pokok yang dapat mempengaruhi peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Berpikir kritis bukanlah suatu pemikiran yang negatif, melainkan berpikir kritis itu meliputi kemampuan untuk kreatif dan konstruktif untuk sampai pada berbagai alternatif penjelasan terhadap suatu peristiwa. Dalam konteks pendidikan IPS atau ilmu pendidikan sosial, seharusnya proses pembelajaran membuat yang sanggup berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Keberhasilan IPS biasanya ditandai dengan bertambahnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan siswa dalam belajar. Sedangkan kegagalan pendidikan IPS biasanya ditandai dengan rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa untuk mengusut IPS. Nah, hal ini bisa dibuktikan menggunakan keadaan real waktu pelajaran IPS berlangsung. Penggunaan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan masih dilakukan pada setiap pembelajaran IPS. Dan media yang dipakai itu hanya buku, spidol, dan papan tulis. Dan juga pengelolaan kelas masih difokuskan ke guru sebagai sumber pengetahuan. Tindakan seperti ini menyebabkan siswa menjadi pasif. Pelajaran IPS merupakan pelajaran hafalan, itu merupakan image yang sudah terbentuk pada setiap orang. Akibat dari semua itu, saat siswa mengikuti proses pembelajaran IPS menjadi semakin bosan dan tidak semangat. Pembelajaran kooperatif menurut Slavin tahun 2005 adalah tipe model pembelajaran yang memberikan kesempatan berinteraksi secara kooperatif dan tidak dangkal pada siswa dari latar belakang etnik yang berbeda. Pembelajaran kooperatif TGT merupakan salah satu pembelajaran yang menyenangkan karena siswa belajar dalam kelompok dan melakukan permainan atau games dan pertandingan atau turnamen yang membuat siswa semangat dalam belajar dan memudahkan siswa memahami pelajaran IPS. Nah, di zaman yang sekarang sudah serba canggih, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek tidak hanya dimanfaatkan orang-orang dewasa saja, tetapi anak-anak usia belia sudah akrab dengan perangkat smartphone, misalnya teknologi VR atau virtual reality. Dengan munculnya teknologi VR atau virtual reality dapat dimanfaatkan sebagai media yang dapat mendukung proses pembelajaran mengajar. Nah, virtual reality ini juga bisa menjadi sarana penyampaian suatu informasi dengan lebih interaktif dan efektif, misalnya dalam pembelajaran IPS di SD. Penelitian tentang penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan penggunaan VR atau virtual reality sudah banyak diteliti, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Fahrizal dan kawan-kawan. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa dalam proses pembelajaran pada penelitian ini, di mana siswa yang mempunyai keterampilan berpikir kritis tinggi lebih sedikit dibandingkan dengan siswa yang mempunyai keterampilan berpikir kritis rendah. Dengan melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT, terdapat pengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran IPS siswa kelas 5 SDN Karangasem 1, Surakarta. Nah, pada penelitian lain, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Abror dan kawan-kawan pada tahun 2018, menyebutkan bahwa penggunaan media pembelajaran GAS atau Grazy Aerial Sky Virtual Reality efektif terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 7 SMP. Pada penelitian ini, dalam pembelajaran IPS di SD dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan adanya teknologi virtual reality, sebagai media pembelajaran diharapkan dapat membantu guru dalam penyampaian materi terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPS. Nah, dari uraian di atas, maka dari itu peneliti mengambil judul penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT atau Teams Games Turnamen dengan media animasi virtual reality terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPS di SD.
Selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama itu rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPS. Yang kedua, masih konvensionalnya cara guru dalam menyampaikan materi sehingga siswa tidak terlibat aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Perlu adanya model pembelajaran yang efektif. Yang keempat itu perlu adanya media pembelajaran interaktif seperti animasi virtual reality. Selanjutnya ada batasan masalah. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka dalam penelitian ini memerlukan pembatasan masalah agar pengkajian masalah ini lebih terfokus dan terarah. Jadi, pembatasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang dimaksud dengan kemampuan berpikir kritis dalam penelitian ini adalah berpikir kritis merupakan salah satu aspek pokok yang dapat mempengaruhi peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Berpikir kritis bukanlah suatu pemikiran yang negatif, melainkan berpikir kritis itu meliputi kemampuan untuk kreatif dan konstruktif untuk sampai pada berbagai alternatif penjelasan terhadap suatu peristiwa. Berpikir tentang implikasi temuan dan menerapkan terhadap pengetahuan baru ke dalam permasalahan pribadi dan sosial. Yang kedua, yang dimaksud dengan pembelajaran kooperatif dalam penelitian ini adalah, menurut Slavin tahun 2005, tipe model pembelajaran yang memberikan kesempatan berinteraksi secara kooperatif dan tidak dangkal pada siswa dari latar belakang etnik yang berbeda. Sedangkan menurut pendapat Sumarmi, pembelajaran kooperatif adalah tipe model pembelajaran yang sistematis dengan mengelompokkan siswa yang bertujuan untuk menciptakan pembelajaran efektif dalam mengembangkan keterampilan sosial yang akademis. Ketiga, yang dimaksud dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dalam penelitian ini adalah salah satu pembelajaran yang menyenangkan karena siswa belajar dalam kelompok dan melakukan permainan atau games dan pertandingan atau turnamen yang membuat siswa semangat dalam belajar dan memudahkan siswa memahami pelajaran. Yang keempat, yang dimaksud dengan media animasi virtual reality dalam penelitian ini adalah teknologi virtual reality itu menggabungkan dunia nyata dengan digital dengan objek yang berbentuk 3D. Teknologi ini juga dapat berinteraksi dengan panca indera manusia secara visual. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah di atas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan media animasi virtual reality terhadap kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran IPS di SD. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan media animasi virtual reality terhadap kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran IPS di SD. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat bagi peneliti. Itu menjadi motivator bagi peneliti untuk terus melakukan yang terbaik sebagai guru dalam proses kegiatan mengajar. Selain itu, diharapkan juga dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT atau Teams Games Turnamen dengan media animasi virtual reality terhadap kemampuan berpikir kritis anak dalam pembelajaran siswa di SD. Yang kedua ada manfaat bagi siswa. Dengan penelitian ini, keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas mandiri ataupun kelompok, keberanian siswa dalam mengungkapkan ide, pendapat, dan lain-lain meningkat, serta kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPS juga meningkat. Yang ketiga, manfaat bagi orang tua siswa. Penelitian ini diharapkan agar orang tua siswa dapat mengawasi dan membimbing para putra dan putrinya dalam belajar di rumah, terutama pada pembelajaran IPS. Yang terakhir, manfaat bagi sekolah. Manfaat bagi sekolah dengan penelitian ini dapat membantu meningkatkan mutu dan reputasi di sekolah tersebut. Selanjutnya itu ada bab 2, kajian teoritis. Nah, di bab pertama ada deskripsi teoritis. Pertama ke berpikir kritis. Nah, berpikir kritis itu merupakan salah satu aspek pokok yang dapat mempengaruhi peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Berpikir kritis bukanlah suatu pemikiran yang negatif, melainkan berpikir kritis itu meliputi kemampuan untuk kreatif dan konstruktif untuk sampai pada berbagai alternatif penjelasan terhadap suatu peristiwa. Menurut Stoubaugh, tahun 2013, berpikir kritis adalah kemampuan dalam memberikan jawaban yang bukan bersifat hafalan. Dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah kemampuan yang harus dimiliki siswa dalam memberikan pendapat berdasarkan bukti yang efektif, produktif, dan evaluatif terhadap suatu peristiwa.
Selanjutnya itu kemampuan berpikir kritis. Nah, kemampuan berpikir kritis dapat ditingkatkan melalui proses pembelajaran, yang artinya pembelajaran tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan kognitif pada mata pelajaran tertentu, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Seseorang dapat memiliki kemampuan pemikir kritis apabila memiliki karakteristik tertentu. Menurut pendapat Lau dalam Haryanti tahun 2017 menyebutkan, seorang pemikir kritis jika mampu melakukan hal sebagai berikut ini. Yang pertama, memahami hubungan logis antara ide-ide. Yang kedua, merumuskan ide secara ringkas dan tepat. Yang ketiga, mengidentifikasi, membangun, dan mengevaluasi pendapat. Yang keempat, mengevaluasi posisi antara pro dan kontra atas sebuah keputusan. Yang kelima, mengevaluasi bukti dan hipotesis. Yang keenam, mendeteksi inkonsistensi dan kesalahan umum dalam penalaran. Yang ketujuh, menganalisis masalah secara sistematis. Yang kedelapan, mengidentifikasi relevan dan pentingnya ide. Yang kesembilan, menilai keyakinan dan nilai-nilai yang dipegang seseorang. Dan yang terakhir itu, mengevaluasi kemampuan berpikir seseorang. Selanjutnya itu pembelajaran IPS. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial merupakan bahan kajian pelajaran yang wajib harus dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang mencakup ilmu sosial, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya yang dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat. Nah, ilmu pengetahuan sosial ini atau IPS merupakan ilmu yang dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, dan pemahaman pada materi pembelajaran sehingga siswa dapat berperan serta dalam kehidupan demokrasi. Pembelajaran IPS mempunyai peranan penting dalam mengembangkan kepribadian siswa, sikap, mental, cara berpikir, dan mengembangkan keterampilan sosial agar menjadi warga negara yang baik. Selanjutnya itu model pembelajaran. Istilah model pembelajaran amat dekat dengan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran menurut Kem dalam Nurdiansyah dan Fahyuni tahun 2016, suatu kegiatan pembelajaran yang dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sebelum menentukan model pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan seorang guru dalam memilihnya. Antara lain, yang pertama itu tujuan yang hendak dicapai, yang kedua harus memperhatikan bahan atau materi pembelajaran, yang ketiga itu dari sudut pandang siswa, yang keempat yang bersifat non-teknis. Pembelajaran kooperatif menurut Slavin tahun 2005 adalah tipe model pembelajaran yang memberikan kesempatan berinteraksi secara kooperatif dan tidak dangkal pada siswa dari latar belakang etnik yang berbeda. Sedang pembelajaran kooperatif tipe TGT merupakan salah satu pembelajaran yang menyenangkan karena siswa belajar dalam kelompok dan melakukan permainan atau games dan pertandingan atau turnamen yang membuat siswa semangat dalam belajar dan memudahkan siswa memahami pelajaran. Slavin dalam Sueb dan kawan-kawan tahun 2018 mengemukakan bahwa terdapat 5 komponen utama dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT, yaitu yang pertama presentasi di kelas dilakukan pada awal pembelajaran. Guru menyampaikan materi biasanya dilakukan dengan pengajaran langsung. Yang kedua, belajar tim. Itu berfungsi untuk lebih mendalami materi bersama teman sekelompoknya. Yang ketiga, game. Terdiri dari pertanyaan yang dirancang untuk menguji pengetahuan yang didapat siswa dari presentasi kelas. Yang keempat, turnamen dilakukan di akhir setelah guru melakukan presentasi kelas. Yang kelima, penghargaan tim atau reward diberikan pada kelompok yang memiliki skor tertinggi berupa sertifikat atau reward. Selanjutnya itu ada media pembelajaran. Nah, secara harfiah, kata media tersebut mempunyai arti perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Media pembelajaran merupakan suatu alat bantu yang digunakan guru dalam kegiatan mengajar yang efektif untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Adapun manfaat media pembelajaran dalam proses belajar mengajar secara lebih khusus antara lain, itu pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan.
Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran lebih interaktif. Selanjutnya, media animasi dalam pembelajaran. Menurut pendapat Suheri dalam Lestari dan kawan-kawan tahun 2017, kumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan gerakan itu disebut animasi. Media animasi dalam pembelajaran bertujuan untuk memaksimalkan efek visual dan memberikan interaksi berkelanjutan, sehingga pemahaman bahan ajar meningkat serta memiliki kemampuan untuk dapat memaparkan sesuatu yang rumit atau kompleks untuk dijelaskan hanya dengan gambar dan kata-kata saja. Selanjutnya, media animasi virtual reality. Virtual reality merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah kenyataan buatan yang dibuat untuk sebuah tujuan tertentu. Istilah virtual sendiri berarti sesuatu yang memiliki esensi dan dampak tetapi bukanlah sebuah fakta. Secara sederhananya, reality merupakan sebuah tempat atau objek nyata yang dapat dirasakan. Dari kedua pengertian virtual dan reality, maka dapat disimpulkan bahwa virtual reality adalah sebuah kenyataan buatan yang tidak nyata, namun bisa dirasakan dan bisa memberikan dampak yang nyata. Nah, kelebihan utama virtual reality adalah pengalaman yang membuat penggunanya merasakan sensasi dunia nyata dalam dunia maya. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Dalam penelitian yang dilakukan Fahrizal dan kawan-kawan dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Learning tipe Teams, Games, Turnamen untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis pembelajaran IPS peserta didik kelas 5 sekolah dasar. Pada penelitian lain yang dilakukan Suaib dan kawan-kawan tahun 2018 dengan judul Penggunaan Media Grazi Aerial Sky Virtual Reality terhadap hasil belajar dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya itu ada kerangka berpikir. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji variabel bebas dan variabel terikat yang mempunyai hubungan erat. Variabel bebas dalam penelitian ini merupakan model pembelajaran kooperatif dengan media animasi virtual reality. Sebaliknya, variabel terikatnya merupakan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPS. Sebab pembelajaran kooperatif TGT merupakan salah satu pembelajaran yang menyenangkan karena siswa belajar dalam kelompok, lalu melakukan permainan atau games dan pertandingan atau turnamen yang membuat siswa semangat dalam belajar dan memudahkan siswa memahami pelajaran. Tidak hanya itu saja, model pembelajaran kooperatif tipe TGT bisa meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa ditambah dengan bantuan media animasi virtual reality. Dari permasalahan di atas, muncullah suatu pemikiran untuk memakai model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan media animasi virtual reality. Model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan media animasi virtual reality sangat cocok dengan ciri siswa sekolah dasar yang gemar bermain, bergerak, dan berkelompok. Lewat model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan media animasi virtual reality, diharapkan siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif, sehingga kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPS bisa bertambah. Ini itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang satu kelompok eksperimen, dan yang kedua kelompok kontrol. Nah, di kelompok eksperimen itu, proses belajar mengajar itu menggunakan model pembelajaran tipe TGT dengan bantuan media animasi virtual reality. Nah, kalau kelompok kontrol, itu proses belajar mengajarnya menggunakan metode ceramah dan dengan bantuan media question card. Nah, nanti dilihat apakah ada pengaruh pada kemampuan berpikir kritis siswa melalui model pembelajaran TGT dengan media animasi virtual reality pada pembelajaran IPS. Selanjutnya itu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang diajukan pada penelitian ini adalah terdapat pengaruh pada penerapan model pembelajaran kooperatif TGT atau Teams, Games, Turnamen dengan media animasi virtual reality terhadap kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran IPS di SD. Selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Itu ada tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, rancangan perlakuan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, yang terakhir ada hipotesis statistika. Ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan media animasi virtual reality terhadap kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran IPS di SD. Nah, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri
Lagoa 11 Pagi, Koja, Jakarta Utara, dan penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari tahun 2020 sampai selesai. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian eksperimen. Peneliti meneliti bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan media animasi virtual reality terhadap kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran IPS kelas 4 di kelas eksperimen. Kelas eksperimen adalah kelas yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan bantuan media animasi virtual reality, dan kelas kontrol menggunakan model konvensional atau model dengan metode ceramah. Perbedaan pemahaman pada kedua kelompok pelakuan dapat dilihat dengan melakukan pretest sebelum pembelajaran dimulai. Tujuannya untuk mengetahui sampai mana pengetahuan siswa tentang materi yang sudah diberikan. Kemudian dilakukan post-test setelah pembelajaran berakhir. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPS setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan bantuan media animasi virtual reality. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Di dalam populasi dan sampel ini ada populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, dan ukuran sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 4 SDN Lagoa 11 Pagi. Anggota populasi berjumlah 70 jiwa yang terdiri dari dua kelas yaitu kelas A dan B. Alasan peneliti menggunakan populasi tersebut karena kedua kelas yang berasal dari SD yang sama, yaitu SDN Lagoa 11 Pagi, yang secara keseluruhan memiliki karakteristik yang sama, baik fasilitas, kemampuan akademik, dan model pembelajaran yang ditetapkan. Yang kedua, sampel. Pada penelitian ini, peneliti memilih 35 peserta didik dari masing-masing kelas yang terdiri dari kelas A dan B. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah simple random sampling, disebut juga simple atau sederhana dikarenakan pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang terdapat pada populasi tersebut. Ukuran sampel penelitian ini 35 siswa dan hanya satu perlakuan yang diberikan pretest sebelum diberikan perlakuan dan hanya satu kelompok. Pada penelitian ini, kelompok sampel memperoleh kemampuan berpikir kritis melalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan media virtual reality dan mendapatkan materi yang sama. Ini ada rancangan perlakuan. Di rancangan perlakuan ini terdapat materi pelajaran, strategi pembelajaran, dan pelaksanaan perilaku. Di materi pembelajaran, peneliti menggunakan materi mengenal peta. Di situ peneliti menjelaskan tentang pengertian peta, terus ciri-ciri peta, jenis-jenis peta, dan lain sebagainya. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Peneliti memilih strategi pembelajaran kooperatif, di mana strategi pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan pembelajaran di mana peserta didik di dalam kelompok kecil melakukan kerjasama untuk mendiskusikan materi pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, dan kelompok yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran akan diberikan reward atau penghargaan. Selanjutnya itu pelaksanaan perilaku. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan prosedur pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran IPS menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan bantuan media animasi virtual reality, meliputi langkah awal, yaitu persiapan meliputi penentuan materi atau bahan ajar, pembentukan 3 kelompok yang terdiri dari 10-12 orang siswa pada setiap kelompok. Langkah kedua yaitu penyajian pelajaran meliputi pertunjukan video animasi virtual reality dengan materi mengenal peta. Langkah ketiga yaitu kerja kelompok meliputi mendiskusikan materi pelajaran. Langkah terakhir yaitu kuis atau tes individu meliputi latihan mandiri dan penilaian. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di teknik pengumpulan data itu ada instrumen variabel terikat dan instrumen variabel bebas. Di dalam instrumen variabel terikat itu ada definisi konseptual, yaitu variabel terikat dari penelitian ini adalah kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, itu ada definisi operasional. Untuk memudahkan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan makna dari istilah yang dipakai dalam penelitian ini. Istilah-istilah yang perlu diberi batasan adalah yang dimaksud dengan kemampuan berpikir kritis siswa dalam penelitian ini. Yang kedua, yang dimaksud dengan pembelajaran kooperatif dalam penelitian ini. Yang ketiga, yang dimaksud dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dalam penelitian ini adalah ketiga ada jenis instrumen. Tim melakukan observasi, wawancara, tas, struktur, dan tes. Selanjutnya ada kisi-kisi instrumen.
Kisi-kisi penyusunan instrumen menunjukkan kaitan antara variabel yang diteliti dengan sumber data dari mana data akan diambil, metode yang akan digunakan, dan instrumen yang disusun. Sebelum soal-soal tersebut digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa, terlebih dahulu soal tersebut diuji. Cobakan kepada siswa di luar sampel, yaitu kepada siswa yang berlaku sebagai kelompok uji coba. Uji coba terdiri dari 40 soal berbentuk pilihan ganda dengan 4 alternatif jawaban. Uji coba ini dengan maksud agar diperoleh instrumen yang valid dan reliable sehingga nantinya diperoleh hasil penelitian yang valid dan reliable. Selanjutnya, pengujian validitas dan perhitungan reliabilitas. Validitas sebuah tes dapat diketahui dari hasil uji pemikiran dan hasil pengalaman. Reliabilitas merupakan koefisien yang menunjukkan sejauh mana instrumen atau alat ukur yang dapat dipercaya. Artinya, apabila suatu instrumen digunakan berulang untuk mengukur sesuatu yang sama, maka hasilnya relatif stabil. Selanjutnya itu instrumen variabel bebas. Ada definisi konseptual. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan bantuan media animasi virtual reality. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan bantuan media animasi virtual reality. Adapun langkah-langkah yang digunakan antara lain, pertama ada persiapan, yang kedua penyajian, yang ketiga kerja kelompok, yang keempat kuis atau tes individu. Selanjutnya ada teknik analisis data. Deskripsi data. Analisis data yang digunakan bersifat kualitatif. Data yang diperoleh dikategorikan dan diklasifikasikan berdasarkan analisis kaitan logisnya. Kemudian ditafsirkan dan disajikan secara aktual dan sistematis dalam keseluruhan permasalahan dari kegiatan penelitian. Yang kedua, pengujian analisis data. Berdasarkan kajian di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian, yaitu apabila dalam pembelajaran IPS, kemampuan berpikir kritis siswa, guru menerapkan mode pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan bantuan media animasi virtual reality dan memperhatikan langkah-langkah yang tepat, maka dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPS kelas 4 tentang mengenal peta di SDN Lagoa 11 pagi. Yang ketiga itu pengujian hipotesis. Menguji hipotesis dapat membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Setelah nilai T hitung 2,0075 berdasarkan data yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa T hitung lebih besar dibanding T tabel dengan angka 2,075 lebih besar dari 1,748. Berarti HA diterima dan HO ditolak. Namun bisa dilihat bahwa hasil correlation variable X dan variable Y, nilai yang diperoleh sebesar 0,376, berarti terdapat hubungan yang rendah. Ini berarti bahwa peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPS kelas 4 tentang mengenal peta di SDN Lagoa 11 pagi menunjukkan korelasi yang rendah. Selanjutnya, hipotesis statistika. Berdasarkan analisis data, pada siklus 1 diperoleh ketuntasan dengan skor 63,48, pada siklus 2 diperoleh ketuntasan dengan skor 81,25. Hal ini berarti terjadi peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2, yaitu 17,77 kategori rendah. Sedangkan ketuntasan belajar pada siklus 1 mencapai 73,16 dan pada siklus 2 mencapai 85,10 yang berarti mengalami peningkatan sebesar 11,94. Jadi, dapat dikemukakan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan bantuan media animasi virtual reality dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPS tentang mengenal peta kelas 4 SDN Lagoa 11 pagi. Nah, sekian pemaparan tentang proposal penelitian yang berjudul penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan media animasi virtual reality terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPS di SD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.